Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya, sama Allah, amin. Aku share lagi ya aktivitas aku. Nah, ini aktivitas aku di hari Minggu kemarin dari pagi sampai malam hari. Kira-kira apa aja ya? Yuk ikutin ya aktivitas aku. Nah, diawali aku itu pagi-pagi mau keluar gitu ya cari sarapan sebetulnya. Terus kemudian aku itu mampir ya ke sini, ada kedai sayuran. Aku itu mau beli jeruk nipis, terus kemudian aku ngelihat ada ini ya tauge, aku tuh beli tauge juga satu plastik, sama aku beli pakcoy. Dan sebetulnya pagi-pagi itu rencananya aku tuh mau ke pasar, cuman anak aku tuh belum bangun ya, jadi akhirnya aku tuh nggak ke pasar, cuman Pak Su aja yang ke pasar karena kan mau beli ikan. Jadi aku tuh udah nitip ya ke Pak Su udang. Jadi beli udang itu 20.000, terus kemudian aku kan nitip jeruk nipis. Tapi karena jeruk nipisnya tuh Pak Su kelupaan, akhirnya makanya aku mampir kedai ini ya teman-teman. Dari kedai ini pun karena aku ngeliat yang lain, akhirnya aku beli yang lain juga. Jadi tadi itu aku habis 7.000 ya untuk jeruk nipis sama sayur-sayuran. Oke, lanjut aja perjalanan, kan kita mau beli sarapan ya rencananya. Kemudian ternyata anak aku tuh ketiduran ya di mobil. Jadi baru jalan dia tuh udah kayak ngantuk-ngantuk. Akhirnya kita cari makan yang bisa makan di dalam mobil. Nah, akhirnya kita makan lontong sayur aja. Ini kebetulan kita tuh udah langganan ya di sini. Ini tuh di daerah Pakansari ya untuk lontong sayurnya. Namanya lontong sayur Padang Nina ya teman-teman, Uni Nina. Oke, lanjut aja, kemudian kita pulang karena kan anak aku tertidur ya, lagi pula masih pagi. Kemudian kita pulang dan ini aku nggak lama kemudian bongkar belanjaan yang tadi ya. Dan nggak banyak ya yang ku bongkar karena kan cuman beli sedikit ya, cuman beli pakcoy, tauge, sama beli jeruk nipis tadi ya. Nah, ini rencananya aku tuh langsung aja masak. Aku tuh masak udang, kemudian aku masak aja sayur toge dicampur sawi, sawi atau pakcoy itu. Dan aku tuh kelupaan kenapa nggak beli tahu ya. Sebetulnya kan campurannya sama tahu juga ya sama tauge. Terus kemudian ikan teri juga udah kehabisan di stoknya di kulkas. Kemudian aku juga dadar telur ya untuk makan kita sarapan. Karena kan anak aku belum makan juga, terus aku sama Pak Su cuman lontong ya biasa ya teman-teman orang Indonesia. Kalau lontong sayur tuh belum termasuk makan teman-teman, kayak nyamil. Jadi akhirnya setelah ini aku masak udah mateng, kita makan lagi. Jadi aku, Pak Su sama anak aku makan ya teman-teman, sarapan. Itu pun udah sekitar jam 10 lebih gitu. Nah, ini tadi beberapa bahan kayak tauge sama pakcoy yang belum kemasak itu aku simpen ya di kulkas. Jadi sudah aku food prep juga. Kalau udangnya aku masak semua ya karena 20.000 itu aku masak semua. Nah, ini awalnya aku dadar telur aja. Ini 2 telur gitu ya, kocok lepas. Terus kemudian lanjut aja, ini aku masak taugenya. Nah, sesuai di thumbnail dan judul, aku tuh mau bahas juga tentang arti sukses dan bahagia bagi ibu rumah tangga. Nah, arti sukses dan bahagia menurut kalian apa sih? Apakah orang yang sukses itu udah pasti bahagia? Ataukah apakah bahagia merupakan pertanda kesuksesan seseorang? Sukses dan bahagia memang sering dikaitkan, namun nyatanya setelah kita telusuri, keduanya tuh memiliki makna yang berbeda. Menurut KBBI, arti kata sukses itu adalah berhasil, beruntung, sedangkan bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Jadi bebas dari segala yang menyusahkan ya teman-teman. Jadi dari pengertian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa sukses yang menyangkut apa yang kita lakukan dan raih dalam hidup, sedangkan bahagia sendiri lebih pada apa yang kita rasakan. Di sini aku akan kutip gitu ya menurut Albert Schweitzer. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan bahasa Inggrisku tuh agak kurang bagus ya. Jadi success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. Jadi insya Allah gini ya teman-teman, artinya kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Tapi jika Anda menyukai apa yang Anda lakukan, bisa dikatakan Anda itu udah sukses gitu. Kalau misalkan ada kekeliruan, bisa juga ya diluruskan di kolom komentar. Terima kasih. Jadi kalian bisa ya tanya sama diri sendiri, apakah kamu tuh sudah melakukan apa yang kamu suka? Kalau kamu sudah mencintai apa yang kamu lakukan, berarti kamu tuh sudah sukses gitu. Jadi aku tuh teringat ya sama kisahku sendiri. Jadi aku tuh kan punya teman sudah menikah terus punya anak gitu ya, sedangkan aku tuh belum menikah gitu ya. Jadi hitungannya aku tuh menikahnya tuh telat. Dalam bayangan aku, teman aku tuh udah bahagia gitu ya, udah seneng. Sedangkan menurut teman aku tuh yang senang gitu ya. Jadi sebetulnya
kebahagiaan seseorang itu sawang sinawang ya teman-teman. Jadi bagaimana cara memandang sebuah kebahagiaan gitu. Jadi intinya nikmati aja apa yang ada gitu ya, karena mungkin di luar sana banyak orang yang kepingin seperti kita gitu ya teman-teman. Oke, ini kembali dulu ke video ya. Jadi aku itu niatnya tuh sebetulnya mau bikin udang bakar. Tapi karena males ngambil untuk panggangan, aku pakai teflon aja ya. Jadi aku goreng dulu tadi udangnya, terus kemudian aku bakar kayak gini loh teman-teman, pakai Blue Band. Nah, ini aku pakai kecap aja ya sama saus tiram, pakai garam, nggak pakai sambal karena kan aku juga mau ngasih ke anak aku ya. Jadi buat kalian yang suka pedes-pedes, enak juga sih dikasih saus sambal gitu. Berbicara tentang bahagia berarti bicara mengenai hati dan perasaan. Kesuksesan seseorang bisa kita lihat ya, tetapi tidak dengan kebahagiaan. Itu sebabnya orang yang sukses belum tentu bahagia. Di luar dia memang tampak bahagia, tapi siapa yang bisa lihat hatinya? Siapa yang tahu perasaannya, apakah dia bahagia atau tidak? Hanya dia dan Tuhan yang tahu benar perasaannya. Jadi kebahagiaan itu nggak bisa dibeli ya. Dengan uang, jabatan, popularitas, pokoknya semua itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Jadi temukan sendiri caramu untuk berbahagia. Aku pernah baca juga di suatu artikel gitu ya teman-teman, dalam Islam kalau misalkan ibu itu sukses itu jika anaknya itu menjalankan sholat lima waktu tanpa paksaan, itu bisa dikatakan seorang ibu tuh udah sukses. Masya Allah, alhamdulillah ya, nggak terasa menu aku tuh sudah matang, udang bakar ala-ala aku ya teman-teman, telur dadar dan sayur tauge pakai pakcoy. Masya Allah, alhamdulillah. Dan itu sudah kita nikmati ya kemarin pas hari Minggu. Nah, ini lanjut aja di malam harinya, tepatnya tuh sore ya teman-teman. Ini aku tuh mau bikin puding. Ini aku ada puding yang coklat sama yang ungu ini ya. Kalau nggak salah rasa tarot gitu. Taro ya teman-teman, bukan tarot ya. Nah, itu silky pudding ya teman-teman, mereknya tuh Mom's Recipe. Nah, ini aku pilih yang rasa coklat aja dulu ya. Ini mau aku masak, terus kemudian ini nanti bakal kita nikmati setelah dingin gitu ya. Jadi gimana nih versi bahagia menurut kalian? Kalau menurut kalian itu kalian sudah bahagia dan sudah menikmatinya, sudah enjoy, ya bisa dikatakan kalian tuh udah sukses ya teman-teman, Masya Allah. Dan mesti patut disyukuri. Oke, ini aku lagi masak ya untuk pudingnya. Aku masak di situ aja ya di panci kaca. Dan ini aku tuh kan ada pisang ya. Pagi-pagi itu Pak Su pas ke pasar itu selain beli ikan, selain beli udang, dia juga beli pisang, beli 4. Nah, 2 tuh udah digoreng ya, goreng tepung, tapi nggak aku videokan. Jadi ini aku mau sedikitnya nih aku taruh di puding gitu ya teman-teman. Jadi puding coklat pakai pisang gitu. Lagi pada ngapain nih teman-teman sambil nonton video aku? Sedang rebahan atau sedang beraktivitas? Semoga videoku ini bisa menemani hari-hari kalian ya, bisa menambah inspirasi, motivasi, dan semoga ada hal baik atau positif ya di dalam videoku ini. Yang buruknya nggak usah ditiru ya teman-teman. Terima kasih ya sudah mau ngeklik videoku, dan semoga aktivitasnya berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan. Oh ya, untuk artikel yang kita bahas tadi, jadi nggak ada maksud menggurui siapapun ya di sini, karena aku pun juga masih belajar. Dan aku tuh memilih artikel ini karena menurut aku tuh kayak sebagai bahan motivasi juga buat aku. Siapa tahu juga memotivasi teman-teman yang nonton videoku ini. Pokoknya apapun yang kita pilih, yang kita jalani, pokoknya kita nikmati gitu ya teman-teman. Terus kemudian setelah kita nikmati, kita baru tahu ya artinya bersyukur Dukung gitu. YouTube channel aku ya teman-teman dengan cara like, komen, kemudian di-share ya jika suka dengan videonya. Jangan lupa juga di-subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan jika aku ada upload video baru. Terima kasih ya. Nonton video aku ya setiap hari Selasa, Kamis, dan hari Minggu. Semoga ya kalau nggak berubah lagi jadwalnya. Nah, ini aku selain aku taruh di wadah yang gelas tadi, yang hijau dan biru, ini aku taruh di sini juga ya. Ini tuh awalnya untuk bikin es krim gitu, yang pakai beating gitu loh teman-teman, ala-ala waktu dulu anak aku masih empasi. Nah, ini aku taruh sini. Jadi yang ditaruh gelas itu bakal ditaruh di bawah kulkas, tapi yang ditaruh di tempat ini, es krim ini aku taruh di freezer gitu ya teman-teman. Jadi nanti rasanya tuh kayak minum es krim gitu. Dan setelah aku rasakan, menurut aku tuh kayak kurang manis. Rasa manis tuh kan berbeda-beda ya teman-teman. Menurut aku kurang manis, ada juga yang bilang sudah manis. Jadi kalau misalkan sama kayak aku kurang manis, rasanya itu bisa ditambahin gula dikit ya. Kalau yang sudah menurut kalian udah manis ya nggak usah tambahin gula, takutnya kemanisan.
Nah, ini udah selesai, tinggal tunggu dingin baru dimasukkan ke dalam kulkas. Seperti sampai sini dulu ya teman-teman video dari aku. Jika ada kekurangan di artikelku itu, mohon maaf ya teman-teman. Jika ada yang mau nambahin bisa tulis di kolom komentar. Karena durasi ya teman-teman gak bisa dibahas semuanya. Dan ini tuh udah matang. Dan mohon maaf ya kalau ada perkataan atau perilaku yang kurang sopan ya selama di videoku ini. Karena aku cuma manusia biasa. Ini langsung kita nikmati ya setelah dingin, setelah padet ya pudingnya. Dan anak aku tuh suka banget ternyata. Jadi satu mangkok ini tuh habis buat dia aja teman-teman. Jadi kita mau nikmati dulu ya puding ini. Buat kalian yang kepingin pudingnya bisa langsung beli dan langsung bikin ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum. Dadah.